Silakan duduk saudara sekalian. Ya. Shalom semuanya, selamat pagi. Ya, senang sekali melihat saudara sekalian bisa kembali beribadah dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita melanjutkan satu tema, yaitu akulah kebangkitan dan hidup. Saudara ya, ini kata-kata yang sangat eksklusif, hanya keluar dari mulut Tuhan Yesus. Begitu. Nah saudara, Yesus mengatakan ini ketika ada di dalam sebuah peristiwa yang disebut dengan kematian. Ya, kematian. Saudara sekalian, apa reaksi saudara ketika melihat ada keluarga, ada saudara yang sudah sangat kasihi, tapi tiba-tiba mendapat kabar di pagi ini misalnya, pagi-pagi buta bahwa saudara punya saudara itu sakit keras tiba-tiba. Dan harus dilarikan ke rumah sakit dan masuk ke ruang ICU begitu. Nah, saudara, kejadian ini pernah kami alami khususnya dari keluarga istri. Pamannya itu dalam keadaan yang sehat sebenarnya. Adik mamanya itu masih keadaan sehat, badannya juga tidak terlalu gemuk yang orang pikir ada kolesterol atau apa begitu ya. Sehat dan masih aktif bekerja meskipun umur 60 tahun. Tiba-tiba saudara di satu pagi sebelum Imlek itu, dia dikatakan, kita dapat telepon, dia harus dilarikan ke rumah sakit dan sudah meninggal. Masuk rumah sakitnya dari malam ternyata. Dari malam diperlakukan secara maksimal di dalam kedokteran dengan bantuan medis. Tetapi pada kira-kira jam 4 sore dia sudah meninggal. Tidak diduga saudara. Ya. Jadi kalau kita ada di dalam situasi begitu saudara. Apalagi kalau waktu masih sekarat gitu ya. Belum mendekati akhir-akhir kematiannya. Saudara, ini mertua saya udah pengen cepet-cepet pagi ke sana gitu ya. Tetapi ternyata sudah meninggal. Sudah terlambat. Tapi waktu kalau dia masih sekarat, masih ada kesempatan kan. Kita akan berusaha segegas mungkin. Ya, kalau kita lagi sibuk kerjakan sesuatu, kita akan tinggalkan. Lalu kita berangkat ke sana. Masuk menuju ke rumah sakit. Atau kalau kita sedang dalam perjalanan ke satu tempat, kita dapat telepon berita yang seperti ini. Tentu kita akan memutar balik mobil kita dan kita pergi ke rumah sakit. Saudara, kita ingin ada di sekitar orang-orang yang sangat kita kasih yang sedang sekarat ini. Yang sedang terbaring membutuhkan kita, saudara. Ya. Sudah di dalam sekejap kita berharap kita ada di sana. Kalau waktu bisa dipercepat, kita ingin hadir di situ, memberikan dukungan kepada dia. Dan juga apa? Apapun yang kita bisa lakukan, kita akan lakukan. Kita akan bilang kepada dokter, tolong usahakan yang terbaik supaya dia tidak sampai mati. Bagaimana dia bisa dihidupkan kembali normal, sembuh kembali. Saudara, ini orang akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa memastikan saudara yang kita kasih, orang yang kita kasih ini bisa pulih dan sembuh. Saudara sekalian, ini reaksi yang wajar sebetulnya. Karena kita betul-betul diserang kepanikan dan orang ini tidak terduga yang orang yang kita kasihi yang sedang sakit ini. Kita tidak ingin melewatkan momen ini, barangkali ini bisa menjadi momen yang terakhir. Makanya kita harus sampai ke sana sesegera mungkin. Saudara, ini yang kita alami dan memang harus kita tunjukkan sebagai orang yang mengasihi orang yang sedang sakit keluarga kita ini. Tetapi saudara coba bayangkan ya, bandingkan reaksi Tuhan Yesus itu. Waktu mendengar, ini peristiwa ada di dalam Kejadian di Yohanes pasal 11. Ini adalah Lazarus yang sekarat, mau mati. Saudara. Ya. Apa yang Tuhan Yesus katakan di situ? PowerPoint saya. Apakah sudah dicolok itunya? Kalau tolong gerakan slide-nya kalau tidak. Saudara perhatikan Yohanes 11 ayat yang kelima. Saya bacakan buat saudara sekalian ya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ya, ini ayatnya sudah ada ya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Mengasihi saudara. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ini bukan sakit yang gampang, yang masih ini loh ya, yang masih bisa nunggu waktu lama loh. Setelah mendengar Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana dia berada. Jelas saya garis bawahi itu, dia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana dia berada. Waktu itu dia ada di sekitar Sungai Yordan dan dia harus ke Betani, ini tempat yang berbeda. Saudara, Maria dan Marta itu sudah mengirimkan informasi bahwa Lazarus itu sakit. Tuhan Yesus sudah mendengar juga. Tapi sudah perhatikan, Yesus tidak berbuat apa-apa. Dia malah sengaja menunda 2 hari
untuk tinggal di tempat dia yang sekarang ini. Sudah harapan Maria dan Marta, tentunya ya Tuhan Yesus kan mengasihi keluarga ini. Paling tidak datanglah buru-buru, mumpung masih ada kesempatan ini. Datang, nengok, saat-saat terakhir. Atau kalau boleh, kalau Tuhan memang tergerak untuk melakukan mujizat, Tuhan bisa kok sembuhkan dia. Begitu. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa, saudara. Ya, dia sengaja tinggal 2 hari di sana. Saudara, akibatnya apa? Akibatnya ditunda 2 hari, Lazarus sudah meninggal. Dan waktu Yesus sampai ke tempat Maria dan Marta itu, ke daerah mereka, Lazarus itu sudah mati 4 hari. Berarti tunda 2 hari, perjalanan 2 hari. Mungkin mampir dulu ke kota lain lagi, belum tahu. Ini 4 hari langsung meninggal. Sudah kita nggak ngerti Tuhan Yesus mau lakukan apa sih. Ini sudah kabar disampaikan tetapi dia malah menunda kedatangannya. Saudara, orang yang sudah mati 4 hari, itu orang yang sudah tubuhnya itu mulai hancur. Bau busuk sudah mulai keluar. Ya. Dan orang-orang dulu saudara ya, orang-orang dulu itu tidak ada cara, metode untuk mengawetkan jenazah. Gak ada. Jadi kalau bisa jenazah yang memang orang yang sudah meninggal ini buru-buru dikubur. Kalau bisa di hari itu dikubur. Gak ada metode, gak ada cara teknologi seperti sekarang ini. Jadi harus segera dikubur. Karena akan busuk dan akan hancur tubuhnya. Tidak enak untuk dilihat. Tidak nyaman saudara. Ya, cepat-cepat. Beda dengan zaman kita sekarang. Kita ada teknologi formalin. Ya, jadi jenazah itu bisa diawetkan dulu, ditaruh di peti mati, 2 hari, 3 hari, belum ditutup, masih nggak berbau. Tubuhnya masih diawetkan. Dan masih bisa menunggu saudara yang lain datang, dari luar kota, luar negeri, cepat-cepat datang, 2-3 hari, 4 hari mungkin masih bisa. Untuk apa? Melihat yang terakhir. Dan mungkin memberikan penghormatan di situ, sebagai bentuk kasih kepada keluarga atau kepada orang yang meninggal. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Tidak lakukan itu saudara. Mengejutkan bukan? Saudara, kalau di pihak Marta dan Maria, apakah cukup kecewa? Karena kadang-kadang di dalam kedukaan itu kita justru mengharapkan orang-orang tertentu datang, tetapi tidak datang. Orang tertentu kita harapkan bisa memberikan kita hadir di tengah-tengah kita, tapi tidak bisa. Bukan hanya tidak bisa, ini sengaja ditunda. Sengaja dibiarkan untuk mati. Nah saudara sekalian, ya, di dalam kedukaan yang kita alami orang bisa berduka karena ada space 2-3 hari, peti baru ditutup dan dikubur. Tetapi di zaman itu, di zaman Tuhan Yesus di Palestina kuno itu, saudara, orang itu cepat-cepat dikubur dan perkabungan itu baru dimulai setelah penguburan. Kita bisa berkabung berapa hari dulu, lalu kita ada penghiburan, ada orang datang, ada teman-teman, ada ibadah di gereja, di rumah duka untuk memberi penghiburan. Tapi mereka nggak ada. Gak ada. Mereka udah dikubur, mereka meratap selama 30 hari mereka berkabung setelah penguburan itu. Itu bedanya di zaman dulu dengan zaman sekarang. Saudara sekalian, jadi setelah Maria itu sudah dikubur, ini 4 hari sudah meninggal, baru mulai berduka hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Bayangkan Tuhan Yesus baru sampai di hari keempat. Saudara, kalau mau dibilang kecewa, pasti kecewa. Dibilang duka lebih dalam, iya. Secara manusiawi. Yesus datang ya. Ini sudah dikubur. 4 hari. Baru datang. Ya. Orang mungkin udah, orang yang berpikir marah itu mungkin bilang, ngapain datang lagi kalau begitu misalnya. Udah, gak usah datang sekalian bukan. Saudara sekalian, nada kekecewaan dan duka itu. Tetapi saudara sekalian, ya, kita lihat nada kekecewaan dari Maria, saudara. Dia mengatakan, Tuhan, di ayat yang ke-21 ya. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Seandainya Engkau hadir lebih cepat, lebih dulu ada di sini. Waktu dia masih sekarat, dia pasti tidak akan mati. Oh saudara, ini terasa sekali sebuah kekecewaan bukan?
Marta itu mengharapkan waktu dikabari Tuhan Yesus itu akan Lazarus sakit, berharap Tuhan Yesus datang. Ini yang diharapkan supaya mencegah kematian. Karena dia yakin Tuhan ini bisa sembuhkan orang sakit. Orang buta disembuhkan kok. Orang lumpuh berjalan kok. Ya, orang yang kusta juga tahir kok. Ini penyakit juga Tuhan bisa sembuhkan. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Sudah, ini kekecewaan yang dalam, saudara. Ya, bukankah dikatakan di awal tadi Tuhan Yesus memang mengasihi Maria, ya Marta, kakaknya, Lazarus, begitu. Dia mengasihi, saudara. Ya. Tetapi mengapa Yesus tidak datang? Diminta loh, sudah disampaikan kabar, pasti ada maksud untuk datang. Tetapi Yesus tidak datang-datang, saudara. Saudara, timbul pertanyaan di dalam hati, ya, di dalam hati Marta dan Maria mungkin, bahkan di depan orang lain. Sebenarnya apa maksud Tuhan menunda-nunda ini? Mengapa dia tidak mau datang? Katanya dia mengasihi keluarga ini. Nah, saudara, disinilah kita harus mengerti bahwa kadang-kadang yang kita harapkan, kita doakan kepada Tuhan, yang kita minta kepada Tuhan itu tidak selalu dijawab sesuai harapan kita. Orang yang kita kenal sakit, menderita, orang tua kita, anak kita minta Tuhan sembuhkan. Belum tentu terjadi, bukan, kesembuhan itu. Dan kita harus ingat, Tuhan itu adalah Tuhan. Kita adalah manusia. Manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Dia Tuhan, dia bukan pembantu, saudara. Yang kita harus, kalau kita doa apapun harus dijawab. Kita minta apapun harus dikabulkan. Saudara ingat, dia Tuhan, dia bukan pembantu kita di rumah yang kita suruh datang hari ini, kerja, datang. Dia Tuhan yang tidak diperintah oleh manusia. Dia Allah yang justru memerintah di dalam dunia ini. Saudara ya, jadi kita tidak bisa menjudge apa yang Tuhan lakukan ini. Oh, Tuhan tidak mengasihi saya karena dia tidak jawab doa saya. Oh, Tuhan tidak mengasihi saya karena Tuhan tidak melakukan apa yang saya minta kepadanya. Tidak, saudara. Tuhan punya otoritas kedaulatan. Mana yang dia pandang baik, dia akan kerjakan. Mana yang dia punya rencana, dia akan tunda. Bahkan dia akan melakukannya hal yang lain buat kita. Nah, saudara, oleh sebab itu di dalam ungkapan bahasa Inggris sering ngomong begini ya. Don't judge the book by its cover. Jangan menilai buku dari luarnya saja, dari sampulnya saja. Jangan melihat Tuhan begitu, oh Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan absen, tidak hadir, berarti Tuhan meninggalkan kita. Oh, tidak. Ya, kita tidak tahu apa yang ada di pikiran Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan dia kerjakan. Kita tidak tahu bagaimana dia menyatakan sesuatu yang bahkan lebih dahsyat dari yang kita pikirkan. Itulah Tuhan. Bukan kita manusia yang bisa mengontrolnya. Saudara sekalian, sebab itu ya, orang-orang itu tidak tahu apa sih maksud Tuhan membiarkan Lazarus mati, apa yang Tuhan ingin kerjakan di situ. Saudara, tindakan Tuhan Yesus menunda untuk datang, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi keluarga itu. Bukan. Kalau Tuhan tidak jawab doa kita juga bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Bahkan justru mungkin Tuhan mengasihi kita jauh lebih daripada yang kita sadari. Ya. Nah, disinilah saudara-saudara sekalian, ya, Tuhan mau menyatakan sebuah rencana, rancangan yang jauh lebih daripada yang dipikirkan Maria dan Marta. Dipikirkan oleh mereka. Saudara sekalian, ya, pengetahuan Tuhan Yesus jelas lebih luas daripada kita. Dia lebih maha tahu daripada kita. Kita tidak tahu dan kita tidak tahu apa yang dia mau kerjakan. Tapi di sini Tuhan Yesus yang maha tahu itu, dia melakukan sesuatu yang di luar dari pemikiran Maria dan Marta. Saudara, Tuhan tidak selalu jawab doa kita, tapi Tuhan selalu punya cara untuk membuat kita takjub dengan rencananya yang luar biasa. Dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Dan kita akan takjub waktu kita bisa melihat itu. Ya, saudara sekalian. Maka di dalam Yohanes yang 11 ayat 4 itu dikatakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, ini saudara sekalian tujuan Tuhan di sini. Lazarus sengaja dibiarkan mati. Melalui peristiwa kematian ini,
Tuhan akan menyatakan sebuah kemuliaan Allah untuk disaksikan. Ya, Lazarus memang akan mati, tetapi tidak mati selamanya. Begitu. Karena Tuhan mau menyatakan sesuatu, yaitu kebangkitan akan terjadi di situ. Kehidupan akan kembali normal. Ya. Kalau menyembuhkan aja saudara ya, adalah metode manusia yang masih bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Tapi kalau urusan mati dibangkitkan ini, gak ada ilmu kedokteran yang bisa lakukan itu. Yesus sedang menunjukkan ingin melakukan sesuatu yang melampaui tabib di zaman itu. Melampaui dokter yang paling hebat di situ. Dan dia sedang mengatakan orang mati yang sudah 4 hari ini bisa dibangkitkan. Tidak ada yang mustahil di situ. Saudara sekalian lihat, Tuhan ingin menyatakan sebuah kemuliaan di situ. Saudara, di dalam hati kita ya, seperti berkata, saudaraku tidak akan mati tadi. Saudara, manusia sebetulnya di dalam hatinya itu punya keinginan kalau bisa hidup umur panjang, bukan? Saudara, kalau bisa memilih, saya ingin umur panjang, hidup umur sepanjang mungkin saya sehat di dalam dunia ini. Ya, makanya kalau ulang tahun, panjang umurnya. Kita didoakan panjang umur, doakan sehat selalu, doakan tidak ada penyakit. Kita pengen hidup yang seperti itu, saudara. Ya, makanya orang berusaha juga di dalam dunia ini, di agama-agama, hampir semua agama mengajarkan kamu berbuat baiklah. Supaya barangkali kamu bisa hidup setelah kamu mati. Usahakan kamu dapatkan hidup yang dijanjikan itu. Tapi saudara sekalian, fakta manusia ingin hidup lebih panjang, hidup lebih kekal, hidup abadi misalnya. Tapi fakta tetap adalah kematian tetap harus menjadi bagian kita. Kita nggak bisa hindari. Kematian akan menjadi bagian kita, saudara. Saudara, kalau kita pikir ya, enak kalau di dunia ini nggak ada kematian kali ya. Ya, kematian nggak usah ada gitu ya. Manusia hidup panjang, hidup lama gitu. Saudara, dari mana sih kematian itu muncul di dalam dunia ini? Ya, manusia tidak berdaya, tidak sanggup mengatasi kematian ini. Kalau waktunya sudah datang, mau sehat mau sakit, udah harus berangkat. Ya, mau status sosial apapun, itu sudah harus ditinggalkan. Kalau kematian sudah tiba waktunya. Saudara, ini bukti bahwa manusia itu semua itu di bawah kuasa kematian. Suatu saat akan mati. Ya. Makanya orang Kristen tuh, apalagi kondisi-kondisi ya, yang kemarin-kemarin sempat pandemi parah itu, orang udah harus siap-siap. Ya, karena kita tidak tahu kapan kita akan datang hari tiba itu. Tapi saudara lihat ya, dari mana kematian itu muncul? Kematian muncul. Saudara, di dalam Alkitab ya, sudah diingatkan waktu manusia sebelum jatuh di dalam dosa. Di dalam Kejadian 2 ayat 16, saudara. Kematian pertama kali sudah diberitahukan oleh Tuhan atas manusia. Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Titik di situ. Saudara, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan itu mengumumkan ada kematian. 2 kematian di situ. Yang pertama adalah kematian secara terpisah dari Tuhan. Terputus hubungannya dengan Tuhan. Tuhan tidak lagi mau melihat manusia. Ya, manusia sudah memalingkan mukanya dari Tuhan, saudara. Terputus dari sumber hidup, Allah yang hidup. Mereka memberontak dari Tuhan. Mereka melawan perintah Tuhan. Itulah kematian rohani. Hubungannya terputus, terpisah oleh Tuhan. Saudara, ada anak yang memang kalau kurang ajar sekali sama orang tuanya itu ya. Itu anak bisa diusir dari rumah. Ya. Diusir dari kamu kurang ajar ya sama orang tua. Udah gak bisa diampuni, kamu keluar dari rumah, gak boleh pulang lagi. Kita putus hubungan. Antara ayah dan anak gak ada lagi hubungan. Nah, saudara, itu gambaran kematian itu. Putus hubungan seperti itu. Kita tidak lagi menganggap dia anak, dia tidak menganggap lagi kita orang tua. Jadi itu kematian yang terjadi waktu mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu. Pemberontakan mereka mengakibatkan mereka putus, mereka berseteru dengan Allah. Bukan lagi menjadi hubungan yang harmonis, tapi menjadi hubungan yang bermusuhan.
Saudara, kemudian di ayat yang pasal 3 ayat 19, di situ jelas dikatakan ada satu kematian lagi. Kematian fisik. Manusia akan menderita bahkan sampai mati. Ya. Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Engkau ini debu tanah yang diciptakan dikasih roh yang hidup di dalamnya. Tapi engkau akan mati nanti. Roh itu akan diambil lagi, engkau kembali lagi menjadi tanah. Sudah, ini gambaran kematian fisik. Waktu manusia sudah jatuh di dalam dosa. Disinilah mulai muncul namanya kematian bagi manusia. Manusia kita semuanya mati rohani, terpisah dengan Tuhan dulu. Dan ujung-ujungnya kita akan mati secara fisik. Kita akan mati. Saudara, orang takut membicarakan kematian sebenarnya. Ya. Orang takut sekali membicarakan kematian. Karena mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Saya mau kemana setelah kematian? Gak ada bayangan, gak ada kepastian. Sesuatu buram di depan itu. Makanya orang-orang Tionghoa itu malas bicara angka si. 4 itu kalau bisa dihindari. Jangan dipakai angka itu. Karena menakutkan, mengerikan. Bahkan membawa sial penderitaan. Saudara, kalau kita takut dengan kematian fisik saja, fisik kita akan mati. Saudara, padahal ya, kita harus sadar ada sebuah kematian yang jauh lebih mengerikan. Kematian yang kedua itu, yang terpisah dari Tuhan selama-lamanya waktu kita dilempar ke dalam neraka. Itu kematian yang mengerikan. Kematian yang membuat kita menderita seumur hidup selama-lamanya. Sudah, itu kematian lebih mengerikan, saudara. Yang terpisah selama-lamanya. Penderitaan itu tidak akan habis-habisnya. Nah, saudara sekalian, ya, kita pasti kalau bisa mau menghindari kematian yang mengerikan itu, saudara. Ya, nah, bagi orang yang menolak Tuhan Yesus, dia datang untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan, dengan Allah, supaya kita tidak dilempar ke dalam neraka. Dia datang untuk itu, saudara. Nah, bagi orang yang menolak dia, saudara, kita akan mengalami kematian yang kedua itu. Kita tidak ada kesempatan diperdamaikan dengan Tuhan, kembali lagi berelasi dengan Tuhan. Kita akan mati terpisah selama-lamanya. Tetapi bagi orang yang menerima dan diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus, sudah dia akan bersama-sama dengan Allah. Dia dipersatukan kembali dengan Tuhan. Hubungannya diperbaiki. Dan dia akan tinggal bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Artinya kematian yang kedua yang mengerikan itu, saudara, tidak dialami. Ya. Waktu saya muda, saya sering kali mendengar pendeta-pendeta itu berkhotbah bicara begini. Orang yang belum percaya Tuhan akan mengalami 2 kematian. Katanya. Kematian jasmani, kematian kedua di neraka. Tapi bagi orang yang percaya Tuhan, kematian itu cuma tinggal 1 kali. Waktu mati fisik saja. Kematian kedua nggak ada lagi karena sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan sudah mati bagi kita dan kita akan menerima hidup yang kekal. Bukan kematian yang kekal. Wah, saya sering dengar itu sampai hari ini saya juga ingat-ingat itu ya. Terhafal begitu ya. Setelah itu memang fakta dikatakan di Alkitab ini. Ada 2 kematian. Yang paling mengerikan adalah kematian yang terpisah dari Tuhan itu. Dan Tuhan Yesus datang untuk menyelesaikan masalah ini. Saudara sekalian. Jadi ketika Tuhan Yesus itu tindakannya itu tidak datang, saudara, bukan karena dia tidak mengasihi keluarga ini. Tetapi dia sedang melakukan sesuatu bagi orang itu. Dia akan membangkitkan Lazarus yang tidur itu. Makanya di ayat yang ke-11, saudara sekalian. Ya, di ayat yang ke-11 dikatakan begini. Bagi Tuhan itu Lazarus kita, saudara kita telah tertidur. Aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Kita akan mengalami kematian fisik, tapi kematian fisik itu bagi Tuhan seperti tidur. Tidur yang kita nggak tahu, kalau kita sudah tidur, kita sudah lupa waktunya, mau 1 jam, 5 jam, itu pokoknya kita udah lupa. Kita nggak di dalam ketidaksadaran. Tidur, saudara. Ya, mengapa Yesus mengatakan dia tidur? Karena kalau tidur bisa dibangunkan. Bisa dibangkitkan.
Bagi Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya, yang mati secara fisik itu tidur. Dan Tuhan akan membangkitkan dia. Disinilah Tuhan menyatakan kuasanya sebagai Allah yang mempunyai hidup, mempunyai kuasa kebangkitan. Dia sanggup membawa kembali roh orang yang sudah keluar dari tubuhnya, kembali ke dalam tubuhnya. Karena dia adalah pencipta, saudara. Roh itu berasal dari dia waktu diciptakan oleh Tuhan. Saudara sekalian, inilah Tuhan kita ya, yang mendemonstrasikan bahwa dia lebih berkuasa dari kematian. Ya, bahkan roh orang itu bisa dikembalikan ke dalam tubuhnya. Ini kuasa yang tidak dimiliki oleh manusia. Saudara. Jangankan 4 hari meninggal. 4 hari aja udah jelas membuktikan orang mati, saudara. Kalau sehari itu orang mungkin ragu, ini mati atau pingsan atau mati suri. Tapi kalau sudah 4 hari mati, tubuh sudah rusak, sudah berbau. Wah, itu udah jelas mati, saudara. Ya, jangankan 4 hari, saudara, Lazarus dibangkitkan. Sudah berpuluh-puluh tahun. Di dalam Alkitab pernah dicatat Allah membangkitkan bahkan tulang-tulang yang kering sekalipun. Begitu diperintahkan bangkit, bangkit itu tulang-tulang. Langsung ada daging-dagingnya. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa membangkitkan orang mati. Kecuali Tuhan yang mempunyai hidup itu. Yang mempunyai kuasa kebangkitan itu. Dan itu dibuktikan dengan Lazarus dibangkitkan. Saudara. Saudara, jadi ketika Tuhan Yesus tidak hadir, menunda itu, ada maksud Tuhan yang mau Tuhan ajarkan. Kemuliaan Allah untuk dilihat. Dan dikatakan begini, ya, syukurlah aku tidak datang, tidak hadir pada waktu itu. Sebab dengan demikian, lebih baik bagimu supaya kamu dapat percaya. Percaya apa? Percaya Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Sudah seperti yang saya katakan, kalau level sakit disembuhkan saja, itu mudah kan saudara. Masih kita anggap, dokter juga mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah mati untuk dibangkitkan, gak ada yang bisa. Nah, Tuhan Yesus melampaui itu semua untuk menunjukkan dia berkuasa menghidupkan, membangkitkan orang mati. Makanya kenapa saudara, mujizat yang lain itu bisa ditipu, bisa dikerjakan oleh iblis dengan tipu muslihatnya. Orang sakit bisa disembuhkan. Dukun bisa atas nama kuasa gelap menyembuhkan saudara, beres. Ya, orang-orang yang sakit buta, patah tulang atau apa itu, mereka ke sana bisa disembuhkan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa tidak ada satu kebangkitan pun yang pernah dilakukan iblis dalam Alkitab. Karena apa? Karena iblis sebetulnya adalah ciptaan. Dia malaikat yang dicipta lalu jatuh dalam dosa, dilempar Tuhan di dalam dunia ini. Pencipta punya kuasa lebih hidup, tapi ciptaan tidak punya kuasa dan kebangkitan itu. Maka iblis tidak mungkin bisa melakukan kebangkitan. Hanya Tuhan yang punya hidup, punya kuasa itu. Sudah kita lihat ya, inilah Allah kita yang lahir inkarnasi dalam diri Tuhan Yesus. Sumber kehidupan dan dia bangkit. Untuk menunjukkan dia memang Allah yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini. Saudara sekalian, Tuhan mengatakan dia akan bangkit. Ya, saudaramu akan bangkit. Saudara, ini pun salah dimengerti oleh Marta. Saudaramu akan bangkit ini apa? Ya. Saudara, Maria itu berkata begini, aku tahu bahwa ia akan dibangkitkan pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi Maria mempunyai konsep orang mati akan bangkit pada akhir zaman. Jadi ini memang kepercayaan orang-orang Yahudi, mereka yakin satu hari nanti ya orang-orang percaya itu akan dibangkitkan di saat-saat terakhir Tuhan Yesus kembali datang. Akan dibangkitkan. Dan ini kepercayaan orang Yahudi secara umum, kecuali orang Saduki. Kelompok Saduki itu satu aliran di dalam kelompok orang Yahudi yang menolak, nggak ada kebangkitan katanya. Nggak ada kebangkitan orang mati. Tapi mayoritas orang Yahudi percaya ada kebangkitan orang mati. Dan Maria percaya. Coba Maria pikir ini seperti kata-kata penghiburan bukan? Seperti kata-kata penghiburan. Jadi kalau saudara ketika berduka orang akan menghibur kita dan berkata, sabar ya.
Suamimu sudah sembuh, dia sakit memang di dunia tapi sekarang dia sudah sembuh. Anakmu sudah bahagia bersama dengan Tuhan. Jangan khawatir, jangan sedih terlalu dalam. Dia mati sekarang tapi nanti dia akan dibangkitkan. Nah, kata-kata penghiburan ini bagi Maria, bagi Marta, ini kata-kata penghiburan saja kok. Ya seperti itu. Ya nanti dia akan bangkit kok. Jadi dia menafsirkan kalimat Tuhan Yesus itu seperti bilang, oh kamu akan, seperti Tuhan Yesus mau ngomong, Marta kamu akan lihat Lazarus bangkit suatu hari nanti. Ketika Tuhan menghidupkan kita semuanya, dia akan bangkit. Tetapi di sini yang Tuhan Yesus lakukan bukan kebangkitan di masa depan, di akhir zaman, bukan. Tapi Yesus ingin mengatakan, aku bawa kebangkitan dan hidup, dan di saat ini sekarang, kamu akan lihat peristiwa itu. Kamu akan menyaksikan terjadi kebangkitan sekarang dan saat ini. Kemudian sudah di akhir cerita Tuhan Yesus panggil Lazarus, keluarlah, bangkitlah. Lazarus langsung bangkit, keluar dari kubur, kain-kain semua dilepaskan. Tubuhnya pulih lagi seperti semula. Tidak berbau lagi. Tubuhnya pulih, utuh. Sudah Tuhan bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang rusak menjadi benar. Itulah Tuhan kita. Ya. Saudara lihat ada banyak peristiwa memang kejadian kebangkitan terjadi di dalam Alkitab. Ya. Saudara lihat. Paling tidak Alkitab mencatat 7 kali ada peristiwa kebangkitan. Ada 2 di dalam perjanjian lama dilakukan oleh Nabi Elia dan Elisa. Dibangkitkan. Ada 2 di dalam perjanjian baru oleh 2 rasul. Petrus dan Paulus. Membangkitkan 2 orang 2 kali. Semua itu mereka lakukan bukan karena mereka hebat. Bukan karena kuasa mereka. Tapi Allah yang bekerja. Melalui perkataan mereka. Mereka ini orang-orang diurapi. Nabi dan rasul Tuhan. Tetapi Yesus dicatat, ini yang tercatat saja. Itu 3 kali. Kalau di luar itu barangkali juga ada, tapi tidak dicatat. Tapi dicatat 3 kali. Yang pertama itu adalah anak Yairus yang dibangkitkan. Kemudian anak janda dari Nain itu, anak muda juga dibangkitkan. Yang ketiga ini adalah Lazarus yang dibangkitkan. Saudara, kalau Allah itu 7 kali melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, kalau Yesus 3 kali melakukannya, ini sudah cukup menjadi bukti, fakta bahwa Allah kita adalah Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bukan peristiwa kebetulan yang hanya 1 kali dicatat, tetapi ini 3 kali oleh Tuhan Yesus. 2 kali oleh nabinya, 2 kali oleh rasulnya. Genap total 7 kali. Sudah lihat Alkitab itu 7 kali angkat yang sempurna untuk membuktikan ini. Tuhan yang mengerjakan bagi kita, saudara. Maka Tuhan mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, dia bukan seperti nabi atau orang-orang biasa yang menantikan tunggu dibangkitkan pada akhir zaman, tidak. Tapi dia adalah kebangkitan. Dia di dalam dirinya ada kuasa kebangkitan, dia di dalam dirinya ada kehidupan. Dan dia sendiri, saudara lihat ya, juga bangkit dari kubur. Dia bukan hanya membangkitkan, dia membangkitkan dirinya. Dibangkitkan Allah untuk hidup kembali. Setelah 3 hari dikubur. Pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang mati. Itulah Tuhan Yesus. Dia sendiri bangkit, saudara. Ya, kubur tidak menahannya, tidak bisa menahannya. Kematian tidak bisa membelenggu dia. Dia akan tetap hidup. Karena dia secara natur adalah hidup. Adalah kebangkitan, saudara. Saudara, melalui kebangkitan Lazarus ini untuk menyatakan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa atas kematian, membangkitkan, menghidupkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, seperti tujuan yang ditulis di sini, ya, supaya engkau percaya, ya, supaya engkau percaya. Percayakah engkau? Tuhan bertanya kepada Maria, percaya engkau akan hal ini? Saudara, ini menjadi fokus dari Injil. Yohanes mencatat tanda-tanda yang penting. Supaya pembacanya waktu membaca tentang Yesus, mereka percaya kepada pemberitaan Injil ini. Nah, hari ini saudara kita diperhadapkan pada hal yang sama. Saudara kita diminta,
ditantang sebagai orang yang membaca ayat ini, mendengarkan khotbah ini, apakah kita juga percaya bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup? Apakah kita percaya, saudara? Saudara boleh jawab dalam hati, saya percaya Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Atau saudara masih ragu? Saudara sekalian, ya, dikatakan begini ya, kuasa Tuhan Yesus di ayat yang tadi. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dia punya hidup di dalam dirinya. Makanya kematian tidak menguasainya. Bahkan dia yang hidup itu mengalahkan kematian. Nah saudara, manakah yang lebih gampang kita percaya? Saudara lihat, tidak ada pemimpin agama yang pernah membangkitkan orang mati. Di kitab suci mana? Di agama mana yang mencatat ada orang yang dibangkitkan? Jikalau bukan Tuhan Yesus. Ya. Mereka semua pemimpin agama hari ini sudah meninggal semua. Dan binasa. Kalau mereka ada yang percaya Tuhan, ya mereka tunggu dibangkitkan. Mereka tidak bisa bangkit kalau tidak dibangkitkan. Sudah, tetapi Tuhan, dan bahkan mereka tidak pernah membangkitkan, tidak pernah bangkit juga. Sekarang dibandingkan Tuhan Yesus yang membangkitkan orang-orang mati. Dengan kuasa yang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Atau kalau saudara tidak lihat di perjanjian lama, 3 kali Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat kebangkitan ini. Apakah itu tidak cukup untuk membuat kita percaya? Makanya saya tanya, mana lebih mudah kita percaya? Orang yang pemimpin agama yang mati dan tidak pernah bangkit dan tidak pernah membangkitkan, atau kepada Kristus yang membangkitkan orang mati dan dia sendiri bangkit dari kematian? Sudah, ini catatan sejarah. Mana yang kita bisa lebih percaya, saudara? Saya meyakini apa yang tertulis ini lebih nyata buat kita. Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Saudara. Percaya gak saudara dengan hal ini? Percayakah saudara Tuhan itu bisa membangkitkan saudara, bisa menghidupkan? Sudah, meskipun kita akan mati secara fisik dan tidak dibangkitkan seperti Lazarus. Ya. Kita tidak berharap juga dibangkitkan mungkin setelah kita mati ini. Tetapi yang jelas adalah kalau kita percaya Tuhan, Dia akan membangkitkan kita pada akhirnya nanti. Sebab memang kita harus menanggalkan tubuh ini yang sudah rusak karena dosa, kan? Sudah banyak kelemahan, kalau tua sudah sakit-sakitan. Tuhan akan berikan tubuh yang sempurna, yang tidak pernah sakit, tidak pernah menderita, tidak pernah kelemahan lagi. Supaya kita bisa hidup selama-lamanya dan menikmati Tuhan di surga. Tuhan memberikan kita kebangkitan dari tubuh dengan tubuh yang baru, saudara. Seorang penafsir Alkitab mengatakan, ya namanya Leon Morris mengatakan, kematian fisik jasmani itu justru pintu untuk masuk kepada kehidupan baru dan persekutuan dengan Tuhan secara kekal. Jadi memang kematian akan kita lalui. Tapi Tuhan akan membangkitkan kita. Dan kata Yesus ini seperti tidur yang dibangkitkan. Dan kita akan menerima hidup yang kekal itu. Saudara percaya Tuhan Yesus bisa melakukan itu? Percayakah engkau pada hal ini? Pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau percaya Tuhan Yesus atau percaya agama yang lain? Yang belum membuktikan apa-apa soal kebangkitan. Atau sudah percaya Tuhan yang memang hari ini sudah ada di surga. Dan berharap dan percaya bahwa Dia akan membangkitkan kita. Seperti ajarannya di dalam kitab suci ini. Saudara, mari kita pikirkan baik-baik dalam kesempatan hidup kita. Sekali lagi, kematian tidak memandang usia dan kita harus bersiap. Tetapi waktu itu terjadi pada kita, apakah kita siap dan mengatakan aku percaya Tuhan. Kebangkitanku, kehidupanku ada di tangannya. Saudara pembaca, kita sebagai pembaca, pendengar, ditantang untuk mengambil keputusan. Mengkonfirmasi iman kita hari ini kepada Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan? Atau saudara masih ragu? Biar Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Menolong kita menggumulkan dengan baik, saudara. Bukti apa lagi yang sudah mau lihat? Orang mati sudah dibangkitkan. Bukti terbesar apa lagi yang sudah mau lihat? Kristus sudah dibangkitkan. Bukan sekedar menyembuhkan orang yang masih hidup disembuhkan. Tapi orang mati sudah dibangkitkan.
Bukti apa lagi yang sudah mau lihat? Semua sudah ditulis di dalam Alkitab. Percayakan saudara, Yesus ada kebangkitan dan hidup itu. So, mari kita renungkan baik-baik selama Tuhan memberi kesempatan. Supaya kita tidak melalui ketika ada gerakan dalam hati untuk bertobat dan terima dan percaya Tuhan. Saudara berkata, saya mau percaya Tuhan. Saya mau percaya. Saya mau percaya Engkau. So, mari kita berdoa.